Kalau saya ini senang ke toko elektronik. Saya senang ke toko buku. Ya. Ya. Jadi kalau saya datang ke toko buku, saya datang ke toko elektronik, itu AC-nya di toko itu baik, nyaman, suasana nyaman. Saya bisa 4 jam, 3 jam, 4 jam tuh di toko itu. Dan nggak capek. Ya. 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 Kemudian istri saya ajak saya, Pak Bebi, ke toko baju. AC-nya nyaman, tempatnya nyaman. Baru setengah jam saya udah capek, Pak. Baru setengah jam saya udah tanya, Fer, ini kapan ya selesainya? Kapan pulangnya? Ya. Padahal sama-sama nyaman. Ya. Tempatnya nyaman, suasana AC-nya. Apa sih yang membedakan jadi capek dan tidak? Ya. Ketika hati, pikiran, dan tindakan itu sinkron, selaras, nggak ada capek. Tapi kalau saya menjalani yang saya suka, saya nggak capek. Tapi begitu kita menjalani hal yang kita nggak nyaman, langsung lelah. Ya. Nah, itu saya bilang, saya datang ke toko baju, coba aja, Pak Bebi cobain tuh, datang ke toko baju, lalu kalau istri saya bisa 4 jam di sana, 3 jam. Sebaliknya kalau saya ajak ke toko elektronik, gantian istri saya bilang, masih lama kan gitu. Jadi maksud saya menjalani ini di Jakarta dan bahkan keliling Indonesia gak ada bedanya. Ya. Justru saya merasakan kebahagiaan itu adalah pada saat kita berinteraksi dengan orang, mendengar, observasi. Jadi Pak Bebi yang disebut sebagai suasana keliling itu interaksi yang priceless. Kalau saya sebutkan malah saya merasa ini seperti spiritual journey. Gitu ya, Pak. Sebuah perjalanan spiritual. Pak Bebi ketemu orang, ngobrol. Pada saat salaman saja, kita akan merasakan tuh eratnya genggaman, semangatnya, kemudian ungkapannya, lalu kemudian kita bisa membaca begitu banyak fenomena masyarakat dari interaksi yang sebentar. Dan makin sering saya berkeliling, makin terasa sekali saya mengalami pembelajaran. Makin cepat mendeteksi suasana. Jadi ini suasana berat, suasana ketemu banyak orang makin enjoy. Makin enjoy dan makin enjoy dan kemudian menjadi bukan sesuatu yang melelahkan. Ya, Pak, Bapak kan tidak muda-muda amat nih, tapi juga tidak tua-tua amat. Tentu kan fisiknya kan mesti harus diatur nih, Pak. Ya kan, makan dan sebagainya. Bagaimana Bapak ngatur supaya meskipun hati senang, enjoy, tapi fisik tetap prima? Gimana Bapak menjaga ini, Pak? Serhana sebetulnya. Satu, cukupkan istirahat. Tidur ya maksudnya, Pak ya? Ya. Jadi malam tentu. Kemudian yang kedua, di antara kegiatan, kalau ada waktu longgar, dan kalau ngantuk tidurkan. Nggak boleh dipaksa minum kopi gitu ya? Iya, dan sebenarnya kalau tidur kan itu paling 10 menit, 15 menit selesai kok. Jadi bukan tidur lama. Ngantuk tidurkan. Lalu makan yang cukup. Jangan berlebih. Itu bikin ngantuk kalau saya. Kalau makan tuh cukup aja. Asal cukup. Lalu pastikan bahwa ada aktivitas olahraga. Saya kalau pagi seminggu 3 kali, seminggu 4 kali itu olahraga. Jalan, kemudian dengan rowing. Itu yang dikerjakan. Jadi rutinitas itu ada. Kemudian tentu ada seperti multivitamin. Tapi bukan sesuatu yang mendasar. Jadi kalau ditanyain apa, ya sebenarnya istirahat yang cukup, makan yang sehat, olahraga, dan ditakar. Ditakar kegiatannya itu. Kalau kira-kira itu lelah, kira-kira itu, ya jangan dipaksakan. Takar aja. Karena ini kan seperti lari maraton ya, Pak Bebi. Iya, betul sekali, Pak. Jangan sampai jaraknya maraton, kecepatannya sprint. Agak repot itu. Pak Anies, banyak orang awam bertanya, Pak Anies ini bukan pengusaha, sudah tidak lagi menjabat, keliling ke sana kemari, butuh duit ini, Pak. Orang banyak bertanya, lalu Pak Anies dapat modal atau dapat support ini dari mana? Kalau selama ini, ketika berkeliling memang yang menyelenggarakan Partai Nasdem. Oh itu ya, itu clear Pak ya, itu clear. Semuanya di backup sama Partai Nasdem. Jadi transportasinya mereka menyelenggarakan. Ketika sampai di sana, maka DPW Partai Nasdem
lokasi itu yang bertanggung jawab untuk menyediakan handle ya semuanya. Ya. Jadi itulah yang selama ini terjadi. Ya. Jadi mereka menyiapkan transportasinya. Ketika sampai di lokasi, tuan rumahnya yang bertanggung jawab. Ya, ya. Jadi itu yang selama ini kita kerjakan. Tapi sejak Pak Anies bulan. tidak keluar duit pribadi nggak ya Pak ya? Kami ada beberapa pribadi yang membantu untuk operasional tim, operasional support internal kami. Ya. Itu ada. Ya. Dan ada orang-orang yang mau membantu itu. Tapi untuk event-event, kegiatan-kegiatan itu hampir selalu panitia lokal yang menyiapkannya. Kita tanggung jawab sampai di sana. Begitu sampai di sana, maka panitia lokal yang menyelesaikan. Ya, Pak. Kalau boleh saya tanya, apakah Bapak pernah berhitung nih Pak? Untuk running itu sampai kemudian selesai itu, estimasi itu butuh duit berapa sih Pak? Ya. Sebenarnya ini adalah salah satu hal yang pada satu saat harus dikelola. Oh gitu ya? Dengan negara. Ya, ini salah satu hal yang penting sekali untuk diatur. Mengapa? Karena kita menginginkan agar proses politik ini memberikan kesempatan yang setara kepada semua. Kalau saya tidak ada yang mendukung secara finansial, ya saya juga tidak bisa bergerak. Ya, betul. Karena tidak mungkin. Karena itu banyak yang memodali sendiri. Untuk bekerja, banyak yang sudah berbisnis lalu masuk kepada wilayah politik. Nanti lama-lama tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam wilayah politik bila tidak punya modal yang besar. Dan ini adalah fenomena umum di banyak negara demokrasi baru. Karena yang diatur baru sistem elektoralnya, yang diatur peraturan mainnya, belum pada unsur financing party, financing demokrasi. Ini PR yang kita harus bereskan. Jadi segalanya itu ada perhitungannya. Nah, aspek ini termasuk aspek yang bisa diperhitungkan, bisa disiapkan. Jadi kami melihat ini salah satu hal yang ke depan proses reformasi kita harus dituntaskan. Kita sudah melakukan liberalisasi partai. Kita sudah melakukan reformasi proses pemilihan. Kita sudah melakukan demokratisasi kewenangan dari pusat ke daerah. Itu sudah. Nah, yang perlu diteruskan adalah democratic financing. Ini kita bisa banyak contoh yang dilakukan. Pak Anies, ada orang mengatakan bahwa pemilihan presiden atau apapun pemilihan itu di Republik ini mahal. Ongkosnya besar. Sehingga para peserta kontestasi ini terkungkung oleh balas budi untuk ngembaliin bantuan-bantuan ini. Menurut Pak Anies, gimana sih ini? Apa memang seperti itu, Pak? Jadi nanti pemimpin-pemimpin kita tuh karena dapat banyak bantuan finansial, karena nggak mungkin, karena mahal sekali, lalu dia terikat untuk melakukan balas jasa lah kayak gitu. Menurut Pak Amin, setuju nggak dengan orang berpendapat seperti ini, Pak? Pak Feby bertanya pada orang yang pernah mengalami dukungan. Jadi saya nggak menganalisa, saya cerita pengalaman saja. Saya ketika dicalonkan sebagai calon gubernur, itu gotong royong, macam-macam. Ada yang saya tahu, ada yang saya tidak tahu. Semua memberikan, dan kepada semua saya sampaikan bahwa kita ingin Jakarta yang lebih baik ya. Jakarta lebih baik. Jadi tanggung jawab moralnya itu saya pada rakyat kebanyakan. Yang itu yang harus ditunaikan. Jadi saya bukan berandai-andai ke besok bagaimana. Saya sudah jalani. Udah jalani Pak Bebi. Dan kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dibilang salah. Dan sampaikan penjelasannya. Nah, justru kita sekarang itu harus mendorong, yuk kita membuat Republik ini lebih baik. Dan hampir selalu orang itu berkeinginan ada kesempatan yang setara. Negara hadir tidak memberikan favor pada 1 dan 2, lalu 3 dan 4 tidak dapat favor. Kita ingin kesetaraan itu ada. Kita ingin kepastian hukum. Kita ingin predictability. Jadi yang dijanjikan untuk dibangun adalah suasana itu. Itulah sebabnya kemarin waktu ada sempat ramai itu ada surat, saya menandatangani surat hutang dan lain-lain. Itu di situ saya sampaikan, begini ya, kalau saya menang,
maka saya nggak harus bayar ya. Kenapa? Karena pembiayaan ini adalah untuk kita mengusahakan Jakarta lebih baik. Tapi kalau saya kalah, ya saya akan bekerja di private sector. Saya akan cari usaha. Dan konsekuensinya, saya harus kerja keras untuk mengembalikan. Kenapa? Karena yang ada dalam benak kami adalah, ya kita ingin Jakarta lebih baik. Jadi kira-kira begitu. Ya, Pak Anies, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ketika bertemu dengan banyak orang di seluruh penjuru negeri ini kan kayak semacam energi gitu ya. Kalau boleh disimpulkan gitu Pak ya, selama ini Pak, apa poin-poin penting yang Bapak dapatkan selama berkeliling di wilayah negeri ini bertemu dengan banyak orang Pak? Poin-poin penting yang dapat Bapak terima apa saja Pak? Jadi tiap wilayah itu beda. Ya. Aspirasi. Ya. Kata kuncinya. Ya, kata kuncinya. Berikan kesempatan yang setara pada kami. Berikan kesempatan setara. Misalnya, kami ingin anak-anak kami tidak harus dikirim keluar kota kami untuk bisa sekolah bagus. Oh gitu. Kami itu satu ya, Pak, misalnya contoh, kami ingin kalau orang tua kami sakit bisa dirawat di rumah sakit di tempat kami tinggal. Tidak harus dikirim ke kota yang bukan kota kami. Itu sederhana. Itu ya. Jadi kesetaraan. Lalu kami ingin agar kegiatan-kegiatan usaha yang ada di sekitar kami itu, ya kami ini juga yang dapat lapangan pekerjaan. Ya. Terus kami ingin tanah yang orang dari nenek moyang kami tempati, ternyata menghasilkan mineral yang banyak, energi yang banyak, ya kami ingin ikut merasakan manfaatnya. Ya. Jadi itu tema-tema yang sering diungkapkan. Jadi begini, kesetaraan Pak ya, kata kuncinya ya. Di dalam saya menjalani proses pemerintahan ini, jangan berkecil hati kalau di pemerintahan itu, kalau dengar dari masyarakat isinya keluhan. Kenapa? Ya. Karena hal yang berjalan baik biasanya nggak dipuji. Gitu ya Pak. Ya Pak Febi, ini kita lagi ruangan ini. Alhamdulillah nih listriknya nyala baik, AC-nya nyala, video ini rekaman bisa jalan baik ada listrik. Emang pernah Pak Febi bilang terima kasih PLN? Biasa aja ya Pak ya. Ya kita nggak ingat PLN tuh. Ya. Dan bilang terima kasih ya. Coba kalau PLN nggak ngerjain, padahal di balik nyalanya ini, cetek gitu, itu di belakangnya ada sebuah sistem rangkaian yang luar biasa rumit. Tapi kita, kalau PLN mati, wih rame betul kita. Ya. Tahu nomornya. Ini maksud saya, itu diungkapkan. Bukan berarti tidak ada keberhasilan dirasakan masyarakat. Ada. Tapi kalau pas ketemu saya, ya nggak cerita keberhasilan. Ya, paham. Kalau ketemu saya, dia cerita yang harus dikerjakan ini Pak, kami butuhnya ini. Jadi karena itu ketika saya ungkapkan ini, jangan a priori, seakan-akan sedang membicarakan jeleknya. Bukan. Karena rakyat, nggak mungkin ketemu, Pak Anies terima kasih, kami bersyukur Pak, pemerintah sudah A, B, C, D, tidak. Dia akan menyatakan Pak yang kurang ini. Sama ketika saya mulai Jakarta. Ketika mulai Jakarta, ketemu dengan warga, rakyat juga menyampaikan, Pak Anies, kami yang kurang tuh ini. Yang sudah didapat jarang diungkapkan. Nah, itu contoh. Karena itu mengapa saya merasa penting sekali menempatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia atau keadilan sosial, keadilan bagi semua, bukan sebagai teks untuk dibacakan saja dalam upacara, tapi sebagai sebuah arahan untuk dikerjakan dalam program-program. Sehingga masyarakat merasakan ada usaha serius untuk mensetarakan dari mulai pelayanan dasar sampai dengan peningkatan kesejahteraan. Pak Anies, selama menerima keluh kesah, masukan itu, yang Bapak paling terkesan gitu ya, membekas betul gitu di hati Pak Anies pada masalah apa Pak? Saya selalu kagum dengan ibu. Maksudnya Pak? Ibu. Ini pernah kejadian. Ya. Saya berada di, kan kalau ada acara kumpul orang begitu banyak, terus ada panggung ya. Ada seorang ibu yang ketika saya di sana itu narik kaki saya tuh. Narik kaki saya, kemudian saya salaman.
Dia ngomong suasananya kan suasana ramai. Betul? Ya. Salaman lagi. Terus nggak lama lagi kemudian diulangin lagi tuh. Pak Anies dia mengungkapkan sesuatu. Jadi saya mendekat, apa Bu? Gitu. Saya cerita, Pak Anies anak saya pintar, Pak. Oh. Anak saya pintar, Pak. Ya. Selamat Bu. Tapi saya miskin, Pak. Anak saya pintar, Pak. Saya miskin. Dan menceritakan anak saya itu prestasi ini di antara semua orang, Pak. Tapi kita, Pak Anies, Ibu, saya minta nomornya, Bu. Oke, karena banyak orang kan, ya. Saya minta ajudan tolong dicatat nomor Ibu ini. Nomornya dicatat. Dia bilang, saya nggak bawa HP. Kata beliaunya, saya nggak bawa HP. Nomornya nggak apa-apa, catat nama, catat nomor. Ya. Selesai kan, saya dapat tuh nomornya, udah saya pegang. Saya jalan menembus massa tuh, jumlahnya banyak sekali. Sampai di ujung, Ibu itu lagi ada di situ. Dia deketin lagi. Apa? Dia berikan saya kertas. Sebuah kardus, ditulisin nama dan nomornya. Pak Anies, ini ya nomor saya, Pak Anies. Ya. Pak Anies, anak saya dulu ceritakan prestasi anaknya. 1, 2, 3. Iya Bu, nanti kita komunikasi. Kemudian kita komunikasi. Saya cuma mau ceritakan di sini. Ada 1001 cerita lah seperti ini. Ya. Tapi saya ketemu dengan pribadi-pribadi tangguh yang ingin hidup lebih baik. Dia sedang mau mengatakan, saya ingin anak saya punya masa depan lebih baik. Saya ingin anak saya yang potensial bisa berkembang. Ya. Pak Anies tolong, Pak Anies ini anak ini kami. Oke, dia, ibu ini, begitu. Dan itu saya menemukan ibu-ibu sama yang ingin agar masa depan lebih baik. Itu saya tadi bilang, ingin pendidikan lebih baik, ingin kesehatan lebih baik, ingin kalau ada masa depan lebih baik. Ini Pak Feby, saya punya 1001 cerita Pak Feby. Ya. Itulah sebabnya setiap kali selesai di dalam sebuah interaksi, itu banyak inspirasi yang muncul. Inspirasi untuk melakukan ini, lakukan ini. Dan saya dari dulu mengatakan begini, inspirasi itu tidak datang dari meditasi. Inspirasi itu datang dari interaksi. Semakin banyak kita berinteraksi, semakin muncul inspirasi untuk ini harus kita kerjakan, ini harus kerjakan. Ide itu muncul bergiliran. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini itu banyak sekali. Dan Bapak temui ketika melakukan perjalanan ya, itu catatan. Karena itu saya mengatakan tadi ini seperti perjalanan spiritual. Dan yang terlihat di depan kamera adalah seorang calon yang berbicara. Seorang calon yang menyapa. Yang terlihat di depan kamera. Yang tidak muncul di depan kamera adalah seorang calon yang menyerap. Menyerap rasa, menyerap pandangan, menyerap suasana, menyerap emosi. Itu nggak ada kelihatan. Dan salaman langsung kerasa kok. Dari gegamannya. Bahkan nyetrum ya? Ya, sederhana aja. Bisa tahu kira-kira profesinya apa dari salaman. Nggak kebayang. Gitu ya, ini macul apa tidak? Ya, langsung. Ini biasa pegang pena apa tidak? Itu biasa kerasa. Dan itu bukan diskriminasi. Itu hanya sekedar observasi. Dari kegamannya, dari terasa. Jadi, kami merasakan betul kita ini berinteraksi dengan segala level masyarakat. Saya ingat di Jakarta. Datang ke sebuah kampung yang padat sekali. Datang ke sebuah kampung yang sinar matahari aja nggak bisa menembus gang. Tapi juga datang ke komplek yang udaranya nyaman, yang tamannya hijau. Semua itu adalah bahan observasi. Pak Feby, saya punya 1001 cerita yang begini. Pak Anies, di tengah kesibukan Pak Anies sempat mengikuti percakapan di medsos nggak Pak? Tentu. Sempat ya Pak ya? Tentu di antara percakapan itu sebagian ada yang memberikan support kepada Pak Anies, ada sebagian yang molok-molok, bully, ya kan, menghujat gitu. Pak, dia yang kalau yang mendukung saya nggak tanya. Terhadap mereka yang membuli itu perasaan Bapak gimana? Itu bukan barang baru. Bukan barang baru ya Pak ya? Jadi itu ya dari dulu begitu. Lah, memang Pak Feby kira kalau tahun 50-an nggak ada begitu? Ada ya Pak ya? Di mana-mana ada. Dari dulu ada. Atau bedanya apa? Bedanya dulu nggak kedengeran. Ya. Oke? Tapi Pak, di warung kopi, di mana-mana membicarakan tentang politik, tentang tokoh, semua dulu. Cuman dulu itu obrolan di warung kopi di kota
X nggak kedengeran sama kita di Jakarta. Ya. Di kota, padahal di mana-mana orang yang membicarakan. Ya. Dan membicarakan dengan tone yang bervariasi. Ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Jadi kalau bahasa Jawa ngerasani itu Ya. bukan barang baru. Dibicarakan dengan negatif juga bukan barang baru. Ya, ya. Kenapa jadi terkejut? Jadi buat Pak Anies biasa baik. Bukan buat saya saja, buat siapapun yang menjadi student of history. Siapapun yang pernah membaca perjalanan sejarah, Ya. pasti tahu itu normal. Iya. Itu normal. Bedanya dulu telinga kita cuma 2. Oke, sekarang Iya, iya. timeline itu jadi telinga kita. Oke, jadi kita Iya. jadi seperti dengar semua. Ya. Relax saja, Relax aja, ya. karena ini bukan fenomena baru. Yang baru itu telinga kita jadi banyak, namanya Ya. timeline tuh. Ketika buka timeline di situ kedengeran semua. Oke, nah jangan fokus pada noise. Ya, noise itu akan selalu ada ya. Fokus pada apa yang sudah rencana akan dikerjakan. Lalu respon pada voice. Sesuatu yang substantif terhadap apa yang mau kita kerjakan. Ya. Karena memang tujuan kita adalah menuntaskan rencana. Kalau kita berada di pemerintahan ya menuntaskan rencana. Ya. Opini publik bisa dibentuk minimal dengan 2 pendekatan. 1, dengan kita merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk mengatakan yang kita mau katakan. Yang kita kehendaki. Ya. Merekrut orang itu diulang-ulang Ya. sehingga nanti terbentuk opini. Ya. Ini adalah secangkir teh. Oke, kita minta 100 orang, tolong bunyikan nih secangkir teh. Ya. Tapi kita juga mau bilang, ini secangkir kopi, ayo panggil 100 orang untuk mengungkapkan 100 kopi. Atau kita dengan cara mengerjakan. Ya. Dan orang mengalami. Ya. Setelah orang mengalami, dia akan terbentuk persepsi. Ya. Nah, saya percaya yang kedua ini persepsinya lebih solid karena dia membentuk opini berdasarkan pengalaman, Ya. bukan membentuk opini berdasarkan kata orang. Ya. Seperti orang jualan sampo, kamu lihat kan orang yang mengiklankan ini samponya A B C D F G, kemudian ada orang yang memakai samponya, Ya. maka dia akan punya opini berdasarkan pengalaman yang bukan sekadar berdasarkan kata orang. Ya. Nah, ketika kita berada di pemerintahan, saya waktu bertugas 5 tahun, saya meyakini bahwa warga Jakarta akan merasakan apa yang kita kerjakan karena saya berencana tugas 5 tahun di Jakarta. Ya. Lebih baik saya kerjakan itu semua, toh nanti mereka akan punya pengalaman, dari pengalaman itu terbentuk opini. Ya. Kalau saya di sini cuma setahun, ya saya cari orang sebanyak-banyaknya untuk mengatakan yang saya kerjakan cuma setahun. Tapi kalau saya kerjakannya 5 tahun, saya punya full period kok untuk mengerjakan. Ya. Saya lebih cenderung untuk melakukan itu, termasuk ketika dengan sosial media. Ya, yang salah silakan dikoreksi lah. Ya. Jangan sebarkan hoax. Kira-kiranya nih. Ya. Tapi bagian saya, bagian deliver saja, bagian fokus pekerjaan saya. Tapi bukan berarti Pak Anies cuek ya sama fenomena yang ada di sosial media. Persetan lah dengan enggak ya Pak ya? Oh, begini. Jadi kata cuek dan lain-lain itu tidak pernah menjadi vocab saya juga, Pak. Ya, saya memperhatikan semua hal. Tetapi ada yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk saya berjalan, ada yang tidak. Oke. Dan itu bukan sesuatu yang menghabiskan energi, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi karena itulah kenapa saya tidak pernah khawatir, nggak pernah. Bahkan saya sering bilang, jangan khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed hari ini. Bahkan jangan khawatir apa yang ditulis media hari ini. Tapi pikirkanlah apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan. Itu ya. Karena penting. mereka nanti akan menulis semua rentetan peristiwa ini dengan perspektif waktu yang lengkap. Ya. Karena apa yang kita kerjakan sekarang belum tentu populer, belum tentu disetujui oleh orang banyak, tapi setelah waktu berjalan, orang menengok kembali, oh ternyata itu hal yang benar ya. Gitu kira-kira. Ya, Pak Anies, setelah mendapatkan dukungan dari 3 partai ini, dalam waktu dekat ini apa yang akan Pak Anies lakukan, Pak? Ya, memastikan bahwa konsolidasi ini lebih baik, Ya. makin solid.
Kemudian tentu harus mulai melakukan pembahasan tentang pasangan. Oh, gitu ya Pak ya. Tentu dong. Itu penting ya Pak ya. Penting. Ya. Harus kan, walaupun tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan kapan tanggalnya belum. Belum ya. Tapi pembahasan itu kerjakan sambil ya terus berkomunikasi dengan berbagai masyarakat, unsur masyarakat, dan menyiapkan tentang gagasan untuk kampanye dan gagasan untuk pemerintahan. Pak Anies, emang milih wakil ini susah ya Pak? Seberapa susah Pak? Untuk kan Bapak diberi satu otoritas lah untuk memilih wakil. Menurut Pak Anies ya, seberapa susah sih Pak milih wakil ini? Susah dan tidak itu perasaan ya. Jadi susah itu perasaan. Jadi ini pasti akan perlu waktu. Oh, take time. Harus ngobrol, harus ya. Diskusi, memastikan bahwa pasangan yang terbentuk itu membuat koalisi makin solid. Itu yang diperlukan. Jadi menurut Pak Anies susah atau tidak susah itu soal perasaan. Ya. Meskipun sebenarnya nggak gampang juga kan Pak ya. Barangkali bukan hanya nggak gampang, perlu waktu. Oh, perlu waktu ya Pak. Ya. Pak, selama kalau boleh cerita, tapi kalau Bapak keberatan nggak usah. Apa dinamika yang paling menonjol ketika proses memilih wakil ya Pak? Dinamika yang paling menonjol apa Pak? Kan belum sekarang. Ini kan baru 3. Oh iya. Baru 3 partai. Ya. Nah sekarang kita mulai prosesnya. Jadi kalau menurut pengalaman Bapak di masa lalu Pak, Bapak kan pernah jadi kepala daerah, kan tentu milih wakil juga kan, dari pengalaman lalu itu yang krusial apa sih Pak dalam memilih? Kalau waktu itu udah jadi soalnya. Oh jadi nggak ada krusial ya, udah plak gitu aja deh. Kalau sekarang beda lagi ya Pak. Kalau sekarang beda. Iya, Pak. Ini pertanyaan pamungkas saya Pak ini Pak. Kalau boleh Bapak menyampaikan kepada pembaca kita, menyampaikan kepada penonton kita, apa poin penting yang ingin Bapak sampaikan? Barangkali gini. Ya. Kita ingin Indonesia lebih baik. Ya. Kita ingin Indonesia maju. Rakyatnya bahagia. Ya. Pemerintahannya efektif. Lalu tata kelola berjalan dengan baik. Ya. Kan kita ingin itu Ya, semua. betul. Terus ketika kita mencari orang untuk melaksanakan itu, kok cuma lihat angka survei ya? Dan media hanya melihat angka survei. Nah kita ini ingin Indonesia lebih baik. Pertanyaannya, Indonesia lebih baik itu butuh orang yang seperti apa? Ya. Butuh orang dengan gagasan apa? Butuh orang dengan rekam jejak seperti apa? Butuh orang yang selama ini mengerjakan apa? Nah kita ingin lebih baik. Ya. Tapi coba semua media-media mainstream kita ini diredusir. Jadi pertanyaannya tentang persentase. Ya. Seseorang disebut sebagai potensial apa tidak tergantung angka surveinya saja kok. Iya. Angka surveinya. Betul. Diredusir jadi angka survei. Seseorang dengan gagasan, dengan rekam jejak, dengan apapun, kalau angka surveinya itu kecil, dia tidak dimasukkan di dalam deretan orang potensial. Itu ya, menurut Pak, saya ini reflektif nih. Ya. Kenapa Republik ini didirikan dengan gagasan? Republik gagasan. Ketika kita memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu dengan voting. Ayo kita hitung jumlah banyak-banyak. Terpilih bahasa Jawa, Mas. Begitu. Iya, orang Jawa yang banyak, Pak. Iya, enggak tuh. Ya. Di musyawarah, kenapa gagasan? Kita ingin sebuah bangsa yang ada kesetaraan. Kita ingin sebuah bangsa yang punya daya rekat yang kuat oleh bahasa. Jadi sebuah republik yang didirikan dengan gagasan oleh semua orang yang berkumpul di BPUPKI itu orang intelektual semua. Di saat 95% penduduk republik ini buta huruf. Lalu ada segelintir kecil. Lalu mereka membuat sebuah republik yang setara. Bukan republik untuk satu golongan. Bukan republik untuk golongan atas, golongan ningrat, tidak. Itu kenapa? Karena kita tempatkan gagasan, rekam jejak sebagai barang utama. Bukan angka saja. Nah, saya mengajak, ini mumpung ada tribunnya sih, mari
kita dorong agar percakapan 5 tahunan ini menjadi percakapan yang lebih substantif. Kenapa saya sampaikan itu? Karena kita ini dalam sebuah perjalanan menuju cita-cita republik. Kita berangkat sebagai bangsa yang 95% buta huruf. Sekelompok orang terdidik, kaum cendekiawan masa itu memutuskan merdeka. Lalu mereka menuliskan di dalam sebuah rangkaian pesan, narasi yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Luar biasa. Itu dahsyat. Dia katakan itu untuk melindungi setiap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat ketertiban dunia, dan ujungnya meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat penutupnya tuh. Oke. Jadi menuju sana tuh, nah tiap 5 tahun sekali, kalau ini sebuah perjalanan satu grup itu, dalam sebuah pengembaraan di hutan, maka tiap 1 kilometer kita berhenti, buka kompasnya nih. Nah, ini tadi titik berangkatnya sana, ini mau ke sana, yuk. Habis itu tentukan ketua kelompoknya siapa sekarang untuk perjalanan 5 tahun ke depan. Tentukan lagi ketuanya siapa untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan bukan soal 5 tahun kemarin, 10 tahun, 15 tahun kemarin, tapi soal cita-cita republik. Nah, jadi menurut saya sudah saatnya kita secara serius membicarakan Indonesia mau kemana. Gagasan apa yang ditawarkan, rekam jejak apa yang dibawa. Karena kita berbicara tentang masa depan sebuah bangsa yang besar, sumber daya yang luar biasa banyak. Jadi ketika kita berbicara tentang mencari orang yang menjadi ketua kelompok ini, ini bukan sekedar banyak-banyakan. Nanti Pak, kalau sudah menjadi siapapun kandidat, otomatis akan dapat suara kok. Otomatis. Tapi untuk, dan ini tugas partai politik, ini tugas media, untuk bertanya, untuk kemudian mengelaborasi. Sehingga dengan begitu, 5 tahun ini, dan rencana 5 tahun ke depan, itu menjadi sinkron. Antara apa yang mau diraih sebagai republik, dan siapa-siapa saja yang akan diberikan tugas untuk meraih itu. Kira-kira gitu. Pak, ini pertanyaan terakhir, betul terakhir, tapi remeh-temeh. Pak, kenapa Bapak selalu pakai rompi itu ya, Pak? Selalu. Apa, Pak? Ada apa dengan rompi itu? Ini. Enak aja, Mas. Oh, enak aja. Kan jawabnya remeh-temeh juga. Jadi gini, ini rompi ini saya pakai sudah lama. Bahkan kalau Pak Feby lihat, saya ketika bertugas dimanapun, baik itu ketika di Indonesia mengajar, baik itu ketika saya tugas di kementerian, baik itu ketika saya bertugas di pemerintah provinsi, memang ini memudahkan saya bawa barang juga Pak di sini. Jadi kan saya bawa alat-alat tambahan sini mudah. Terus yang kedua, saya sering naik sepeda. Ini dulu windbreaker saya naik sepeda. Karena itu kalau saya pakai rompi nggak pernah tebel. Tipis ya Pak. Tipis sekali. Ini tipis sekali. Lah Bapak punya berapa ini? Seperti ini. Ada beberapa. Oh, saya kira satu-satunya ini. Oh, enggak. Kalau jadi orang gini. Jawa bilang Mbah Ringgo, Mbah Kering Tinggo, bukan ya Pak? Ada. Gini, Mbah Kering Tinggo tur dibagi. Jadi kalau ada yang mau saya kasih. Oh, gitu. Jadi saya ada stok. Kemudian ketika saya tugas di Jakarta, ini juga saya pasangin waktu itu aplikasi Jaki di sini, Jaklingko di sini. Betul. Karena apa? Karena sambil saya mau promosi supaya warga pakai aplikasi itu, supaya warga pakai Jaklingko. Karena waktu itu bagian dari kita public education tuh, menjangkau semua. Nah, saya di Jakarta tuh naik sepeda. Kita pakai mobil. Sepeda saya dibawa di mobil di belakang. Nanti ketika sampai sebuah tempat saya turun, saya ganti sepeda. Kenapa? Supaya bisa masuk kampung, bisa jalan-jalan kecil itu paling leluasa pakai sepeda. Nanti setelah selesai naik mobil lagi. Jadi antara mode transportasi itu interchangeable. Nah, pakai rompi ini memudahkan. Nambah masukin barang-barang lain juga nggak repot. Kalau nggak saya harus bawa tas. Benar juga ya Pak. Ini bisa dicontoh ini Pak. Rompi tipis ini. Rompi tipis. Makanya saya kalau lihat ada rompi tebal, lemahnya kita tinggal di pegunungan perlu hangat. Panasnya seperti gini, kok rompinya tebal loh.
Oke, Pak Anies, terima kasih banyak.